Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Latifatul Nikmah dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 19031110081 dari kelas Agroteknologi C. Di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada karakter. Karakter merupakan sifat dasar dari seseorang yang akan mempengaruhi perilaku dan tindakan, attitude, dan juga budi pekerti. Hal ini dapat mempengaruhi manajemen sumber daya manusia karena karakter dari seseorang itu akan mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan. Jadi akan mempengaruhi pada manajemen sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua ada kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan atau keterampilan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas secara baik dan benar. Nah, ini juga akan mempengaruhi manajemen sumber daya manusia karena seseorang yang memiliki kompetensi yang baik itu akan melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga akan mempengaruhi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan yang ketiga itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan yang sama untuk memperoleh tujuan bersama begitu. Jadi kepemimpinan yang baik itu akan mempengaruhi bawahan-bawahannya atau pekerjanya untuk melakukan suatu pekerjaan itu dengan maksimal, sehingga akan menunjang terwujudnya suatu tujuan dari organisasi. Nah, kemudian soal yang kedua adalah jelaskan serta berikan contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yaitu memperkirakan keadaan dari tenaga kerja dan bagaimana kebutuhan untuk kedepannya. Sedangkan untuk desain yaitu suatu catatan yang disusun secara sistematis mengenai tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, dari suatu jabatan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan untuk analisis jabatan yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar mengenai jabatan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut, sehingga akan mempengaruhi perbaikan kedepannya begitu. Nah, untuk teknik yang digunakan dalam perencanaan ini, yang pertama ada bisa dengan mengelompokkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian akan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang akan dibutuhkan pada jangka waktu kedepannya begitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan rekrutmen, seleksi, kemudian ada pekerjaan dan pelatihan dari sumber daya manusianya sendiri. Kemudian untuk analisis jabatannya bisa dengan teknik Delphi, yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Dari hasil tersebut akan diberikan nilai atau rank dari 1 sampai 5. Kemudian akan dijumlahkan nilainya dan akan diperoleh nilai jabatan. Selain itu juga bisa dengan pengisian kuesioner dari para pekerja atau langsung wawancara dengan pihak HRD begitu. Kemudian soal yang ketiga yaitu tujuan dari rekrutmen. Sumber-sumber dari rekrutmen yaitu sumber internal dan sumber eksternal, dan berikan kelebihan dan juga kekurangannya. Tujuan dari rekrutmen sendiri pastinya untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan perusahaan. Kemudian sumbernya itu ada dua, dari internal dan dari eksternal. Untuk internal yaitu dari pekerja atau karyawannya sendiri, dari karyawan atau pekerja yang pernah mengabdi atau bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian bisa dari kerabat atau saudara dari karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian untuk dari eksternal itu dari kalangan mana saja. Biasanya perusahaan itu akan menyebarkan
lowongan pekerjaan di internet atau di tepi-tepi jalan dengan pamflet-pamflet atau dengan pihak ketiga begitu. Untuk kelebihan dari sumber internal yaitu akan meningkatkan kedisiplinan dari karyawan, uh, meningkatkan loyalitas, membutuhkan waktu yang singkat, juga biaya yang murah. Kemudian untuk kekurangannya yaitu tingkat wibawa dari karyawan itu akan menurun, kemudian tidak bisa membuka peluang bagi orang lain. Sedangkan untuk yang eksternal, untuk kelebihannya mereka akan memberikan sistem kerja yang baru. Kemudian untuk kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang mahal, membutuhkan waktu yang lama, kemudian loyalitasnya kurang, dan juga prestasi dari karyawan lama itu akan menurun. Berikut adalah penjelasan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.